Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema anugerah luar biasa bagi pendosa. Renungan kali ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 21 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang?" Saudara, chaos atau kekacauan. Kata ini mungkin bisa menggambarkan kondisi orang Israel pada waktu itu. Penulis kitab Hakim-Hakim menggambarkan kekacauan ini dengan sebuah kalimat, "Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri." Nah saudara, dalam perikop yang kita baca, bangsa Israel berperang melawan suku Benyamin, di mana ada di antara mereka yang memperkosa istri dari orang Lewi. Maka benarlah yang dikatakan orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah saudara, walaupun masih tergolong bersaudara dan sebangsa, tindakan orang-orang dari Benyamin ini memunculkan kemarahan dan muncullah kesepakatan dari antara orang Israel yang lain untuk memerangi Benyamin. Peperangan ini memunculkan kekalahan di pihak Benyamin yang membawa mereka terancam punah karena orang Israel yang punya aturan ketat berkaitan dengan pernikahan, yaitu supaya suku Israel harus kawin dengan sesama suku Israel lainnya, bersumpah untuk tidak memberikan anak-anak perempuan suku Israel kepada suku Benyamin karena stigma yang muncul bahwa orang Benyamin memiliki kehidupan yang rusak dan bobrok. Saudara, disinilah suku Benyamin terancam punah. Saudara, hukuman adalah sebuah konsekuensi logis dari kesalahan. Jika bercermin dari apa yang dilakukan orang-orang dari suku Benyamin, tidakkah kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa juga di hadapan Allah memiliki hakikat yang sama? Kita bertindak sesuai naluri keinginan kita sebagai manusia berdosa, dan Alkitab katakan bahwa kita sesungguhnya adalah seteru Allah, musuh Allah, bertentangan dengan Allah. Sebagaimana Benyamin, saudara, yang mengalami ancaman kepunahan sebagai konsekuensi dosanya, kita pun terancam dengan hukuman kekal, kematian kekal sebagai konsekuensi keberdosaan kita. Tetapi syukur bagi Allah, dalam kisah ancaman kepunahan suku Benyamin, Allah menggerakkan suku-suku Israel yang lain untuk berbelas kasihan. Orang-orang Israel menangisi ancaman kepunahan yang dihadapi oleh suku Benyamin dan pada akhirnya memberikan ruang bagi perempuan Israel dinikahi oleh orang-orang dari suku Benyamin. Pada akhirnya Benyamin pun diluputkan dari kepunahan yang seharusnya mereka alami. Saudara, kisah ini sebenarnya merupakan sebuah bayangan dari apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Setiap kita seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tentu saja dari kebenaran firman Tuhan kita mengetahui bahwa Allah menghindarkan kita dari kebinasaan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Inilah saudara akhirnya yang membawa kita terluput dari kebinasaan kekal. Saudara, kebenaran ini mungkin kita telah ketahui bersama. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang telah diselamatkan. Apakah kita hidup masih sama seperti orang yang belum diselamatkan? Hidup dalam dosa, sembrono, menjalani hidup, dan mengabaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Melalui refleksi bagaimana kali ini, mari kita sama-sama merenungkan bahwa kita sesungguhnya adalah manusia berdosa yang pantas binasa, tetapi beroleh anugerah yang luar biasa. Maka hendaklah kita hidup dalam kebenaran sebagai ucapan syukur dan kesempatan untuk menyatakan kesaksian bahwa orang-orang yang mengalami anugerah dalam Kristus hidupnya diubahkan dan berkesempatan untuk menceritakan kasih Allah dalam hidupnya. Dengan demikian, saudara, kita pun berkesempatan untuk membawa pendosa lainnya mengalami anugerah yang luar biasa yang sudah kita alami terlebih dahulu. Salam anugerah luar biasa bagi pendosa. Amin. Soli Deo Gloria. God bless you.